بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد نحمد سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إلى الله توبة نصوحا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفي وخليله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Perbanyaklah oleh antum mencari perbekalan dan bekal yang terbaik yang akan kita bawa di hadapan Allah tiada lain ketakwaan, amal saleh dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Fudail bin Iyad beliau berkata, "Kafa bil mauti wa'idhan." Cukup mendengar salah satu dari kalian ada yang meninggal dunia, wa'idhan, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan yaitu istilah yang sangat lembut untuk kematian itu apa Pak kira-kira? Pulang. Kalau kita dengar kata pulang itu senang apa sedih Pak? Kalau kita dengar kata pulang itu kira-kira senang apa sedih Pak? Senang. Misalnya ada anak sekolah nih, 5 menit lagi kita pulang, wah senang itu anak sekolah. Kantor juga sama nih, 5 menit lagi pulang, wah seneng nih. Ya, ini jemaah. Jadi memang sebenarnya kata pulang atau kembali, meninggal itu Allah memberikan kata yaitu senang. Karena memang kita itu tempatnya ke Allah jemaah. Wallahi, Allah Ta'ala berfirman, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, kita milik Allah, wa inna ilaihi, dan kita kepada Allah raji'un. Semuanya akan apa? Pulang, kembali. Nah ini jemaah. Jadi dunia ini tempat kita capek, diuji oleh Allah, betul? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika pulang itulah kabar yang paling menyenangkan. Kalau selama orang itu dengan syarat beriman, beramal soleh, dan mempersiapkan bekal yang terbaik. Dan Allah Ta'ala berfirman di akhir surat Al-Fajr misalnya, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Perintah Allah apa? Irji'i. Apa arti irji'i Pak? Pulang. Kita itu nanti akan pulang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kalian menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati. Jadi tugas kita itu di dunia mencari bekal untuk apa Pak? Pulang. Dan kata pulang ini kata yang lembut dari Allah. Mohon maaf, jadi kalau dengar kata pulang itu kita harusnya senang ya. Ayo bapak-bapak, anak-anak, misalnya anak sekolah nih, ayo kita pulang. Wah itu Masya Allah, gembira, senang ya. Itu jemaah. Dengan syarat apa? Dia beriman kepada Allah, beramal soleh, dan bekalnya cukup. Ini jemaah ya. Jadi fungsi kita di dunia, Allah perintahkan kita untuk memperbanyak mencari perbekalan untuk pulang jemaah. Mudik ke kampung rumah kita. Rumahnya Adam dan Hawa, ayah ibunda kita adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia tidak lama, 60, 70, 80, 90 tahun. Akhirat adalah kekal abadi jemaah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita diberikan kesempatan hari ini, hari Selasa, tanggal 1 Dzulhijjah 1444 Hijriah. Sejak tadi malam ba'da maghrib, sesuai keputusan pemerintah, itu masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Nabi SAW memberikan kabar gembira jemaah. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabbu ilallahi min hadil ayyam." Ma min ayamin, tidak ada hari-hari al-amal soleh, satu amal soleh
Satu saja, baca Quran, berzikir, membaca takbir, bersedekah, salat sunnah, qiyamul lail, ahabbu ilallah, lebih Allah cintai min hadil ayyam, yaitu melebihi hari-hari ini jemaah, yakni asyru awail min dzulhijjah, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Sehingga Ibnu Abbas bertanya, "Wah ya Rasulullah, wala jihad?" Wahai Rasulullah, bagaimana keutamaan beramal soleh dibanding jihad ya Rasulullah? Baca Quran di 10 pertama Dzulhijjah, zikir di 10 pertama Dzulhijjah, beramal soleh apapun, bagaimana kalau dibandingkan jihad ya Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, wala jihad, bahkan jihad pun tidak bisa mengalahkan satu amal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Gak bisa, jangan. Rasul melanjutkan, illah, kecuali rajulun, seseorang, kharaja fi sabilillah, dia keluar jihad di jalan Allah, bimalihi, dengan semua hartanya, wa nafsihi, dan dengan jiwa raganya, walam yarji bidzalika syai', dan dia pulang hartanya habis, nyawanya juga hilang, dia mati dalam keadaan syahid, baru bisa mengamalkan amal-amal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Sehingga Allah Ta'ala membandingkan jemaah. Allah Ta'ala berfirman surah Al-Fajr, wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watr. Jadi perlu dipelajari jemaah ayat ini ya. Allah Ta'ala bersumpah wal fajri, demi waktu pagi, walayalin ashri, dan 10 malam. Ini maksudnya ada yang tahu tidak jemaah? Wal fajri walayalin ashri ini bagaimana tafsirnya? Para ulama, Ibnu Abbas beliau mengatakan, Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan wal fajri, artinya Allah bersumpah dengan siang harinya 10 awal Dzulhijjah. Walayalin ashri, dan Allah bersumpah dengan 10 terakhir Ramadan. Ingat ya, 10 awal Dzulhijjah itu siangnya sangat utama. Dan kalau 10 terakhir Ramadan yang paling mulia adalah malam 10 terakhir, karena di situ ada Lailatul Qadar. Sedangkan di 10 awal Dzulhijjah itu ada puasa Arafah jemaah. Ada puasa apa? Arafah. Kemudian ada ibadah haji. Ini jemaah. Sehingga Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala ditanya, mana yang lebih utama wahai imam, 10 hari terakhir Ramadan atau 10 awal Dzulhijjah? Coba dengar penjawaban beliau, indah sekali coba. Kira-kira kalau kita tahunya kan 10 terakhir Ramadan lebih utama nih, gitu kan ya? Ya enggak? Tapi Ibnul Qayyim Al-Jauzi beliau mengatakan, layalu akhir Ramadan afdalu min layali awali Dzulhijjah. Sesungguhnya malam-malam 10 terakhir Ramadan lebih mulia daripada malam-malam 10 awal Dzulhijjah. Itu jawaban beliau. Adapun nahar, siang harinya 10 Dzulhijjah lebih utama daripada siang harinya 10 terakhir Ramadan. Di garis bawah ini jemaah. Sekali lagi Allah Ta'ala berfirman wal fajri walayalin ashri. Wal fajri, Allah bersumpah demi waktu pagi di 10 Dzulhijjah. Walayalin ashri, dan Allah bersumpah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sekali lagi, 10 terakhir Ramadan malam harinya adalah malam yang termulia secara mutlak. Adapun siang hari 10 Dzulhijjah adalah hari yang paling mulia secara mutlak. Bisa dipahami sampai sini? Bisa jemaah. Antum baca Al-Quran, antum sedekah, antum puasa, antum berzikir, antum sholat berjamaah, pahalanya mengalahkan jihad membawa pedang melawan musuh jemaah. Cukup kita di masjid, cukup antum di rumah membaca Al-Quran, pahalanya mengalahkan apa? Jihad di jalan Allah. Kecuali apa tadi? Seseorang yang berjihad dengan semua hartanya,
dan jiwanya, hartanya dirampas musuh, jiwanya terenggut dalam jihad tadi. Itu baru bisa mengalahkan pahala beramal soleh di 10 awal Dzul Hijjah. Oleh sebab itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, Abu Hurairah radhiyallahu an, ruwatul hadis, periwayat hadis terbanyak, hampir 6.000 hadis beliau riwayatkan. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, putra Abdullah bin Umar, putra Abdul Umar bin Khattab, yakhrujani ilal aswaq. Dua orang itu, Abu Hurairah dan siapa? Abdullah bin Umar, keluar di pasar-pasar Madinah, keliling kampung. Yukabbiron, dua orang itu mengucapkan takbir agar orang tahu ini nih tanggal 1 Dzulhijjah, bukan hari biasa. Yukabbironi fil aswaq, keluar rumah menuju pasar-pasar bertakbir. Fayud'un nasa bitakbir, mereka berdua, Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar, mengajak manusia untuk bertakbir juga. Fayukabbirun nasa ma'ahu, maka manusia pun ikut bertakbir bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Umar. Ini yang disebut dengan takbir mutlak. Takbir apa, Pak? Takbir mutlak. Takbir mutlak itu antum laksanakan kapan saja boleh. Di rumah takbir, tapi jangan kencang-kencang di mic ya, nanti dikira udah lebaran. Ini takbir mutlak itu sendiri-sendiri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillah. Salah, hati-hati. Bukan ilham tapi hilham. Hati-hati. Hati-hati. Ini kebanyakan di masjid ada yang walillah ilham, jadi seolah ilham ya, tapi yang benar walillahil hamd, walillahil hamdu, walillahil hamdu, jadi hamdu. Mau takbirnya dua, ada riwayatnya dari sahabat, mau takbirnya 3 kali juga ada riwayat. Misalnya Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, boleh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Dua-duanya sahih jemaah, boleh. Jadi perbanyak takbir, pahala takbir di 10 awal Dzulhijjah, pahalanya mengalahkan apa tadi, Pak? Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini takbir mutlak sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 203, wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Sedangkan di surat Al-Hajj, fadkurullaha fi ayyamin ma'dudat, bertakbirlah antum di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini mutlak, takbir terus jemaah, jangan berhenti-berhenti. Dicontohkan oleh para sahabat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan putra Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajma'in, terus bertakbir. Kemudian takbir yang kedua, takbir muqayyadatan, artinya yang terikat sesuai dengan waktu-waktu sholat. Nah, takbir muqayyad ini dimulai dari ba'da subuh tanggal 9 Arafah. Ini ya, ba'da subuh tanggal 9 Arafah. Itu setelah sholat takbir. Setelah zuhur ya, itu setelah zikir takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Terus dilaksanakan sampai tanggal 13, yaitu ayyamut tasyrik setelah sholat asar. Ini takbir muqayyad jemaah. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya. Terus bagaimana di Indonesia dengan 10 malam 10-nya saja, besoknya takbiran, tafadhol. Itu juga ada riwayat dari Imam Syafi'i kalau masuk tanggal 10 saja. Ba'da maghrib takbiran terus setelah sholat. Ini namanya takbir muqayyad, artinya qayyada yuqayyidu, terikat dengan waktu-waktu sholat. Pada zuhur takbir lagi, pada asar takbir, maghrib takbir, sampai tanggal ke-13 ba'dal asar, setelah sholat asar. Ini adalah amal yang paling utama, yaitu yang pertama Pak,
takbir. Ya, sekali lagi, adapun tanggal 1 sampai tanggal 9 ini takbir apa? Mutlak. Belum boleh rame-rame. Ya. Belum boleh rame-rame di masjid, nanti geger orangnya. Masing-masing individu takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini jemaah. Terus laksanakan. Yang kedua muqayyad, yaitu ketika masuk 10 Dzulhijjah, yaitu Idul Adha sampai tanggal 13 setelah sholat asar. Ini adalah amalan pertama yang harus kita amalkan. Bahkan di Saudi Arabia itu ada sayaratul ida. Jadi ada mobil-mobil yang takbir tuh. Sampai sekarang, pasar-pasar takbir, mobilnya mobile, muter, mengingatkan manusia masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Ini jemaah. Amalan yang kedua yang sangat dianjurkan di 10 awal Dzulhijjah yaitu puasa. Apa jemaah? Puasa. Ya. Ini amalan yang dirutinkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dari sahabat An Hunaidah ibnu Khalid radhiyallahu anhu wa azwajihi, begitu juga istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a ayyam. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu puasa 9 hari. Full itu jemaah. Dari sekarang sampai tanggal 9. Dan puncak puasa itu tanggal 9 yang dikenal dengan puasa Arafah. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Siyamu Arafah ahtasibu 'ala Allah yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah." Dari Abu Qatadah, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, barang siapa puasa Arafah 1 hari saja puasa, yukaffiru sanatal madiyah, menghapus dosa setahun yang lalu, wal baqiyah, dan setahun yang akan datang. Allah mengampuni dosa kita 1440 tahun. 1444 tahun kemarin. Kan ini udah mau pindah tahun ini, Pak. Dan Allah akan menghapus dosa kita tahun depan nih, 1445. Makanya hari Arafah ditanggalin itu. Bukan tanggal merah lagi, tinta emas kalau bilang. Ini tanggal berapa nih? Hari Rabu tanggal 28 insyaallah taala. Terus bagaimana kalau yang puasa tanggal 1 sampai tanggal 8? Ada pahala tersendiri? Tidak ada jemaah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah." Barang siapa seseorang puasa 1 hari saja karena Allah, illa ba'adallahu bidzalikal yaum, kecuali Allah jauhkan orang tersebut dengan 1 hari wajah orang tersebut anin nar, dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, sab'ina kharifan, sejauh 70 tahun apa? Perjalanan. Nih Pak, puasa 1 hari dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. 2 hari 140. Kalau sampai 8 hari berapa tuh? 7 kali 8 6, 7, 8 berapa? 56. 560 tahun kita dijauhkan dari api neraka, ditambah puasa Arafah. Allah ampuni dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Ya Allah. Ini makanya masuk 10 awal Dzulhijjah jadi senang banget kita. Allah ngasih kesempatan kita untuk beribadah, untuk diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa kita itu banyak, jemaah. Banyak. Sekali lagi Allah Ta'ala berfirman di surat Yunus, surat ke-10 ayat 58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Qul, katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillah, karunia Allah, wa rahmatihi, kasih sayang Allah. Karunia Allah yang paling besar itu bukan harta, bukan jabatan, tapi kesempatan ibadah. Warahmati, kesempatan ibadah itu karunia Allah dan kasih sayang Allah. Huwa khairum mimma yajma'un, kesempatan kita beribadah itu lebih baik daripada mimma yajma'un, apa-apa yang kalian kumpulkan dari harta dunia.
Karena harta dunia nggak akan kita bawa mati. Kita lahir tanpa sehelai kain pun, kita mati tanpa membawa sepeser uang pun. Terus apa yang mau kita cari? Amal soleh jemaah teman kita itu. Ketaatan kita kepada Allah. Ini karunia terbesar Allah yang berikan kepada kita. Allah berikan nafas untuk berzikir kepada Allah. Allah masih berikan detak jantung untuk beribadah kepada Allah. Allah masih mengalirkan darah ke syaraf kita, ke anggota tubuh kita. Semuanya itu untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan disia-siakan. Orang yang sudah meninggal pasti pengennya cuma satu, Pak. Sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam marra bi qabrin. Nabi alaihi salatu wasallam suatu hari melewati satu kuburan. Kemudian Rasul bertanya, siapa penghuni kubur ini? Maka sahabat menjawab, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Rasul bersabda, raka'atani khafifatani mimma tahtakiruna min ahabba ilaihi yazidu fi hasanatihi min baqiyati dunyakum. Wahai sahabat, ketahuilah penghuni kubur ini, kalaulah diberikan kesempatan sholat 2 rakaat yang ringan, yang kalian sering abaikan, lebih dia harapkan, lebih dia inginkan daripada dunia yang kalian kejar. Ini Nabi SAW. Jadi intinya ibadah itu sangat penting. Jangan ibadah dijadikan nomor sekian, tapi ibadah itu dijadikan nomor 1 jemaah. Nomor 1 itu ibadah. Yang kedua baru yang lain. Apa benar Ustaz? Ya mati dulu kita baru tahu. Enggak, memang benar. Kan keimanan kepada Allah itu, Pak. Keimanan kepada Allah itu memang perbanyak amal saleh jemaah. Ya. Kemudian apalagi amalan-amalan yang ketiga? Amalan yang ketiga yaitu jelas kurban jemaah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah takbir berpuasa yaitu jelas kurban. Jadi kurban amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Yang ketiga, kurban jemaah. Allah taala berfirman di surat Al-Maidah ayat 27. Kurban itu dari kata idz qarraba qurbanan. Idz qarraba, ketika 2 anak cucu Adam, Qabil dan Habil, mendekatkan diri kepada Allah kurbanan, dengan sedekat-dekatnya. Jadi kurban itu artinya apa? Mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Oleh sebab itu syaitan menggoda kita agar tidak kurban. Gimana caranya agar hamba ini tidak kurban? Diganggu terus. Kita niat mau kurban, laptop ente udah jadul. Nah, gitu. Mau niat kurban, ganti handphone. Waduh. Mau niat kurban, liburan ke Bali. Terus itu jemaah. Nggak selesai-selesai. Jangankan sekelas manusia, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam saja digoda oleh iblis agar tidak berkurban. Ya. Di surat apa? Sofat ya. Surat Sofat itu surat ke-37 ayat 109, ayat 100 sampai 107. Ini kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi sekelas Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam digoda syaitan agar tidak mengorbankan anaknya. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam ini sangat lama menunggu kehadiran buah hati. Beliau menikah dengan Saroh, gak punya anak-anak jemaah. Kemudian nikah lagi dengan Hajar. Beliau menikah sampai usia 86 tahun jemaah. Baru Allah ijabah doanya. Di ayat 100 beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ani udah tua, 86 tahun belum punya anak. Berikan aku anak yang soleh. Jadi kalau masih 10 tahun belum punya anak, sabar. Ani udah 20 tahun Ustaz, sabar. Nabi Ibrahim 86 tahun berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan aku anak saleh.
sehingga kaumnya ngomong mustahil ini, nggak mungkin rambut sudah putih semua. Allah jawab ayat 101-nya, fabasyarnahu bighulamin halim. Kalau itu sudah kehendak Allah, kun fayakun jamaah, jadi Allah berikan anak, fabasyirhu bighulamin halim. Allah berikan kabar gembira kepada Ibrahim bighulam, dengan anak laki-laki halim yang penuh kasih sayang. Sayang banget ke bapak ibunya. Ini Nabi Ismail alaihi assalatu wassalam. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ra'aitu fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika anaknya sampai usia nyenengin, di riwayat itu usia 9 tahun, itu lagi nyenengin coba. Bisa diajak main bola, bisa diajak main sepeda, dan ditunggu selama 86 tahun coba. Turun perintah Allah dalam mimpi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, inni ara fil manami anni adbahuka. Aku dalam mimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu wahai Ismail. Fangdur madza tara. Wahai Ismail, bagaimana pendapatmu? Jadi Nabi Ibrahim bertanya ke anaknya, bagaimana pendapatmu wahai anakku tercinta? Nabi Ibrahim menjawab, ya abatif alma tu'mar. Wahai ayahku, laksanakan perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku orang-orang yang sabar. Jemaah. Ini jemaah. Jadi kalau kita, para ulama menyebutkan, kalau kita merasa berat kurban, ingat bagaimana beratnya Nabi Ibrahim menyembelih anak yang ditunggu begitu lama, yang sangat dicintai. Mohon maaf nih, misal Pak Hidir punya anak cowok, ama nyuruh nyembelih domba, mana ini yang dipilih? Nyembelih anak apa nyembelih domba? Ringanan mana? Wallahi ringanan nyembelih domba. Jadi kalau kita merasa berat untuk kurban dengan seekor domba, ingat nih, bagaimana kalau akhirnya Allah memerintahkan kita nyembelih anak sebagaimana Allah memerintahkan Nabi Ibrahim. Pasti kita nggak bisa. Tapi Ibrahim, beliau sami'na wa ata'na. Kalau ini perintahmu ya Allah, aku taati. Ini juga. Dan syaitan menggoda Nabi Ibrahim, jangan kurban, jangan kurban, jangan kurban. Sampai Allah naskan di surat Al-Baqarah ayat 268, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu membisikkan dalam diri orang yang mau berkurban, ya'idukumul faqra, nanti antum miskin. Itu terus. Nanti ente nggak beli laptop baru, nanti ente nggak bisa beli HP baru, nanti antum nggak bisa beli baju baru, terus akhirnya nggak kurban. Akhirnya nggak kurban. Sukses setan ngalahin kita. Wa ya'murukum bil fahsya. Allah lanjutkan, pergunakan harta ente selain kurban. Apa aja? Beli baju, beli handphone, beli laptop, nyicil rumah lagi, nambah istri lagi. Waduh, berat nih coba. Akhirnya gak kurban-kurban coba. Ya Rabb, ini beratnya. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam digoda syaitan, jengkel, ngelemparin setan. Akhirnya menjadi syariat dalam haji, melempar jumroh, aqabah, wusta, sughra. Kalau ada orang ngomong ente gak perlu korban, lempar dia. Ini setan jadi manusia ini. Bagaimana kalau istri, Ustaz? Waduh, ini repot. Bi, jangan korban tahun ini, kita belum holiday. Wah, ini repot ini coba. Bagaimana ini? Bro, jangan korban dulu, ini ada laptop baru, ente mau nggak nih? Wah, apalagi untuk beli tiket konser. Ya Allah, ini goda juga ini coba. Istilahnya apa itulah, antum tahu tuh. Beli tiket konser, dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya syaitan itu menghalangi terus jemaah. Dari sejak zaman Nabi Adam loh perintah kurban ini. Al-Maidah ayat 27, watslu alaihim naba abnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ana pernah sampaikan nih ke Pak Hidir sebelum kajian.
Al-Maidah ini surat kelima 120 ayat jemaah, surat Madaniyah. Dari 120 ayat ada ayat satu yang spesial. Bacanya susah, ngapalnya susah, meraktekinnya lebih susah lagi. Rupanya ayat itu tentang kurban jemaah. Coba antum baca ayat itu, sekali baca belum tentu benar. Belum tentu. Yang menyimak harus aneh, misalnya harus yang ngapal. Kalau ente sendiri menurut ente benar, belum. Apalagi ngapalnya, apalagi mempraktekannya, yaitu perintah kurban. Jadi kurban ini sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama udah ada perintah berkurban. Allah Ta'ala berfirman, "Watslu alaihim." Wahai Muhammad, bacakan kepada umatmu naba abnai Adam, kisah dua anak Adam, Qabil dan Habil. Idh qarraba, ketika dua-duanya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi qarraba artinya mendekatkan diri kepada Allah, kurbanan, sedekat-dekatnya. Jadi ibadah yang membuat kita paling dekat kepada Allah di ayat ini adalah kurban. Fatukubbila min ahadihima, diterima salah satu korbannya, yaitu korban Habil, walam yutaqabbal minal akhar, dan kurban Qabil tidak diterima. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, karena Allah hanya menerima korban dari orang yang bertakwa saja. Artinya apa jemaah? Kalau orang bertakwa ini berarti rezekinya halalan thayyiban. Ada orang berkorban 100 sapi, kalau dari harta markup tender, korupsi, wallahi nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Dalam hadis arba'in, Allah zat yang suci, tidak akan menerima kecuali dari yang suci. Maka Qabil ini kurbannya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah hanya menerima korban dari orang yang bertakwa. Artinya apa? Hartanya yang baik. Misalnya mohon maaf. Kita manusia tidak pernah luput dari salah dan dosa. Harta kita mungkin ada yang halal, ada yang haram. Akhirnya syubhat. Tapi kalau kurban jangan sekali-kali pakai harta syubhat. Cari yang benar-benar bersih, agar Allah menerima kurban kita jemaah. Agar Allah menerima kurban kita jemaah. Jadi kurban ini, kalau pendapat Imam Malik wajib. Pendapat Imam Malik bin Anas itu hukumnya apa? Wajib bagi yang kaya. Berdasarkan hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa seseorang lahu sa'atun, yang dia kaya, wa lam yudhi, dan dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana. Jangan sekali-kali mendekati masjidku. Mendekati aja nggak boleh, apalagi masuk cuma. Dan para ulama menyebutkan orang kaya itu orang yang punya harta 1 nisab. Itu udah orang kaya. Orang kaya itu orang yang punya harta 1 nisab, yaitu 20 dinar atau 85 gram emas. Itu wajib zakat menurut Imam Malik. Jadi kalau wajib enggak kurban hukumnya dosa. Ini menurut Imam Malik. Kemudian beliau juga berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-An'am surat ke-6 ayat 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki, kurbanku. Jadi nusuk itu artinya apa, Pak? Kurban. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku dan matiku milik Allah. Jadi para ulama menyebutkan sesuatu yang dita'lik. Salat ini kan hukumnya wajib, Pak. Dita'lik dengan amal ibadah setelahnya, maka amalan setelahnya jadi wajib. Misalnya inna sholati wa nusuki. Coba bayangkan, salatku dan kurbanku, maka menjadi wajib. Pendapat beliau selanjutnya memakai ayat Al-Kautsar yang kita hafalnya,
Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, salatlah kepada Rabbmu Allah Azza wa Jal, wanhar, dan berkurbanlah. Jadi dengan 3 dasar ini beliau mengatakan hukum kurban bagi orang yang kaya yang punya 1 nisab wajib. Cek ini, tabungannya ada nggak 85 gram emas? Nah, 85 jutaan lah ya. Piutang dan tabungan. Piutang dan tabungan. Piutang itu kan juga tabungan kita. Bukan hutang ya, piutang. Piutangnya 25 juta. Tabungan di bank 60 juta. Oh, 85 pas itu. Wajib ente berkurban jemaah. Wajib. Adapun pendapat imam yang 3, Syafi'i, Hambali, Abu Hanifah, sunnatun muakkadatun. Artinya sunnah yang sangat ditekankan oleh Nabi SAW, tapi tidak mencapai darajat wajib. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu saat nggak berkurban. Ditanya oleh sahabat yang lain, "Ya Umar, wahai Amirul Mukminin, antum kan presiden. Kenapa ente nggak kurban?" Maka beliau mengatakan, "Hatta la yadhunnun nas annaha wajibun." Agar manusia menyangka kurban itu tidak wajib. Nah, itu cuma. Jadi Umar bin Khattab kan presiden, masa nggak kaya? Kaya lah beliau. Tapi nggak kurban tuh. Maka beliau ditanya oleh sahabat yang lain, "Kenapa ente nggak kurban?" Wahai Umar bin Khattab, tapi beliau sekali itu doang nih, agar mengatakan tidak wajib. Beliau mengatakan, "Hatta yadhunnun nasa annaha laisa biwajibatun." Sehingga manusia tidak menyangka kurban ini suatu kewajiban, jemaah. Kewajiban. Kemudian jemaah Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang berniat berkurban, karena orang yang berniat berkurban ini sebagai Syafi'iyah mengatakan dikiaskan dengan orang yang ihram. Sekali lagi, orang yang berkurban dikiaskan dengan orang yang ihram. Orang yang pakai pakaian ihram untuk haji atau umroh itu dilarang motong rambut, motong kuku, pas pakai pakaian ihram ya, pakai minyak wangi ya. Itu kalau ihram. Apalagi hubungan suami istri, ini nggak boleh sama sekali. Kalau ihram. Kalau orang yang berkurban hanya tidak boleh memotong kuku saja dan bulu rambut kita. Pakai minyak wangi boleh. Hubungan suami istri halal, nah, boleh tetapan. Itu bedanya. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah istri Nabi SAW, sepeninggal Abu Salamah menikah dengan Rasulullah SAW. Dari Ummu Salamah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilala min Dzulhijjah." Jika salah satu kalian memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayudhiyah, dan salah satu kalian berniat untuk berkurban, fala yumsik min sya'rihi wa adfarihi syai'a. Maka jangan sekali-kali orang tersebut memotong kuku dan rambutnya hatta yudhiyah, sampai kurbannya disembelih. Ini jemaah. Bagaimana kalau tanggal 10 antri ini misalnya? Misalkan di Jakarta nyembelihnya di apa tuh? RPH ya. Itu kadang antri, Pak. Tanggal 10 belum sembelih. Berarti jenggotnya masih dipanjangin, kumisnya jangan dipotong. Terus tanggal 11 kok belum juga nih? 12 belum juga nih, 13. Ya, hari terakhir motong kan 13. Nah ini. Kalau sudah binatangnya disembelih, baru kumis kita dibersihkan, bulu ketiak. Makanya nih harusnya kemarin tuh hari Senin tuh bersih tuh kumis, ini karena seminggu lagi udah gondrong tuh kalau nggak dipotong. Gondrong cuma 3 hari aja udah gondrong ya. Bagaimana Ustadz? Sunahkannya Senin hari Jumat itu kan motong kuku ya. Kalau masuk hadis ini nggak perlu jemaah. Ya jemaah. Jadi jangan memotong. Apakah dosa? Tidak. Sebagaimana haji dan umroh, jawabannya beda dosanya. Kalau ketika haji dan umroh, motong rambut, kemudian berhubungan suami istri, ada damnya, nyembelih domba. Kalau hubungan suami istri malah nyembelih onta. Nah, hubungan suami istri ketika ihram, belum selesai tahallul ibadah, dendanya nyembelih onta. Kalau motong rambut dan lain sebagainya, itu nyembelih domba. Bagaimana dengan orang yang niat kurban
motong rambut, motong kuku. Apakah ada dam? Tidak. Jawabannya tidak. Namun mengurangi kesempurnaan pahala berkurban. Perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kenapa orang yang meniat kurban itu tidak memotong rambut dan kukunya? Beliau berpendapat agar rambut dan kukunya tidak tersentuh api neraka, apalagi kulitnya. Itu jemaah. Itu perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Itu ya. Jadi jangan dipotong. Ustaz, kalau sekarang gimana, Tad? Ya udah masuk tanggal 1 sekarang udah ditahan sampai sembelihan kita, sampai apa binatang kita disembelih ini jemaah. Tayyib. Itu ya. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita harta yang berkah, harta yang halal, sehingga kita bisa berkurban di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Qadarul waktunya habis. Insyaallah kita masuk materi tentang fikih udhiyah, fikih berkurban dalam kitab yaitu Umdatul Ahkam insyaallah taala. Tayyib, sampai sini ada pertanyaan? Monggo Pak Haidir. Bismillah. Tidak pendapat kalau orang nanya terkait dengan pelaksanaan 10 Zulhijjah yang di Saudi jatuh tanggal 28, padahal jarak waktunya Indonesia dengan Saudi kan duluan kita ya, 3 jam 4 jam lah. 4 jam. Ini kita di pemerintah tanggal 29. Ini menyikapinya secara ulama gimana? Tayyib, bagaimana dengan perbedaan Indonesia dengan Mekah misalnya, Saudi Arabia? Berbeda semuanya. Tanggal 1-nya berbeda, Arafahnya jelas berbeda, hari berkurban Idul Adhanya juga berbeda. Ya. Bagaimana menyikapinya? Yang pertama Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, surah An-Nisa, surah keempat di juz 5, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin kalian. Pemimpin kita lewat Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi kalau pakai ayat ini kita wajib taat. Jadi kita ngikutin pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW bersabda, al-fitru yauma tuftirun wasyamu yauma tasumun wal adha yauma tudhahun. Al-fitru yauma yuftirun. Nabi SAW bersabda, berbukalah kalian, misalnya Idul Fitri, bersama pemimpin. Pemimpin kita siapa? Kementerian Agama dalam bab ini. Yang kedua, watasumun, tasumu yauma tasumun, dan mulailah berpuasa, puasa Arafah, ya, atau puasa Tarwiyah, atau puasa tanggal 1, atau puasa Ramadan, atau puasa apapun, yauma tasumun, bersama mereka. Mereka di sini maksudnya ulil amri, pemerintah. Wal adha yauma tudhahun, dan berkurbanlah kalian bersama mereka. Ini sabda Rasulullah, yaitu pemerintah. Ini kalau dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang ketiga yaitu perbedaan auton, yaitu perbedaan garis bujur dan lintang jemaah. Garis bujur dan lintang. Sekali ini Indonesia dengan Arab Saudi berbeda 4 jam. Mereka sedang sholat duha, karena di sana kurang lebih jam 9. Kita sudah masuk zuhur. Kita sholat asar, mereka baru mau masuk zuhur. Kita sholat isya, mereka baru mau sholat asar. Bisa dipahami? Bisa dipahami tidak? Bisa dipahami? Contoh paling gampang, misalnya antum pengen lihat sholat tarawih di Masjidil Haram, sholat tarawih, maka antum nonton jam 12. Sholat tarawih kan pada isya, kita nontonnya jam 12 malam. Nah ini perbedaan cuma, perbedaan garis bujur dan lintang. Ya, jadi semuanya ini kita tetap mentaati pemerintah, yaitu mengikuti apa yang dikatakan oleh Kementerian Agama, yaitu untuk ittihadul kaum muslimin, untuk menyatukan dan memperkuat yaitu persatuan kaum muslimin, maka kita mengikuti apa yang dianjurkan dan dihimbaukan oleh pemerintah. Adapun saudara kita yang Muhammadiyah tetap kita hormati, gitu ya. Mereka mengadakan di hari yang berbeda. Allahu a'lam bishawab, yaitu beda hari. Ya. Allahu a'lam bishawab. Kita tetap mengikuti apa yang dihimbau oleh
pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita kalau ditanya nanti kan Arafah memang begini. Jadi kalau Muhammadiyah itu pakai hisab jemaah. Jadi kalau hari Arafah itu hari Rabu di Madinah, di Mekah itu tanggal 27, hari Selasa itu Arafah tanggal 27, maka menurut mereka dengan lewat lajnah tarjih mereka ya kita harus Arafah juga puasa bareng. Tunggu tanggal 28-nya mereka Idul Adha, kita juga harus Idul Adha bareng. Nah, ini jemaah pakai hisab. Allahu a'lam bishawab. Kita nggak berani ini ya. Ini memang ya udah qadarullah ma syaa fa'al, tetap kita toleransi dalam bab ini. Allahu a'lam bishawab. Namun anak pribadi menganjurkan untuk kita mengikuti ta'atu ulil amri wajib. Kita mentaati pemerintah adalah hukumnya wajib selama mempunyai dasar dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW dan 4 imam yaitu Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i dan Imam Ibnu Hanbal. Allah a'lam bishawab. Bisa dipahami Pak. Jadi tetap tenang, kita puasanya sesuai dengan pemerintah malah enak itu. Enggak bingung, enggak ribet ya. Allah a'lam bishawab. Bagi teman-teman Muhammadiyah, monggo ikut pemerintah. Anjurkan demikian. Allah a'lam bishawab. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Kalau ada kebenaran dari Allah, kalau ada kesalahan dari anda pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.